gue banyak banget produk yang gagal sih sebenarnya sih. Gitu sebelum Bikin lu Opia kapok ini. nggak untuk bisnis? Kadang-kadang bikin down gitu ya, tapi ya gue rasa tetap sih harus bangkit lagi dan lu harus coba lagi sih mau nggak mau sih. Nggak ada pilihan sih kecuali lu terlahir sebagai anak sultan gitu ya. Nggak kerja bisa ini sih gue pilih gak bikin produk. Kembali lagi sih kadang-kadang ngelihat itu selalu mikirnya, aduh kayaknya susah deh mundur lagi. Gue kayaknya harus belajar lebih optimis dan pede gitu ya. Kayaknya banyak keraguan gitu. Iya benar. Nah kalau sebagai pebisnis, rugi itu oke nggak sih? Rugi Atau gagal? gagal sih, gue banyak Gagal atau rugi? Gue banyak banget produk yang gagal sih sebenarnya sih. Gitu sebelum Bikin lu Opia ini. kapok nggak untuk bisnis? Kadang-kadang bikin down gitu ya, tapi ya gue rasa tetap sih harus bangkit lagi dan lu harus coba lagi sih mau nggak mau sih. Nggak ada pilihan sih kecuali lu terlahir sebagai anak sultan gitu ya. Nggak kerja bisa ini sih gue pilih gak bikin produk. Jadi artinya inovasi harus terus ya gagal berinovasi. Ini kan satu kata yang lu bisa relate sama rintisan usaha lu Opia atau di MC juga gitu. Betul. Ya? Jadi menurut lu inovasi itu sepenting apa? Penting lah, soalnya sekarang perubahannya cepet banget sih ya. Dan satu hal yang kita nggak bisa hindari ya perubahan itu sendiri sih. Soalnya lu lihat MC sekarang yang anak-anak muda ya. Gila men, menurut gua kualitasnya bagus, kemudian pembawaan yang pasti face-nya juga lebih inilah ya. Lebih fresh gitu ya dibanding kita yang udah cukup berumur. Ya. Lu jangan bawa umur, kalau umur jangan bawa gue. Oke. Ya, tapi lebih menarik lah ya. Betul. Dan pendekatan mereka, sosmed mereka juga kan pasti ini ya. Gitu. Ditambah lagi kadang-kadang kan sekarang banyak juga MC yang mulai dari jadi WL di gereja atau apa. Mereka bisa MC sambil nyanyi men. Coba kita disuruh nyanyi, kelar hidup kita. Tamu pulang semua. Kalau mau ngusir kan kalau nggak mau pulang-pulang kita nyanyi. Kalau udah jam 11 nggak pulang-pulang kita nyanyi. Betul. Itu inovasi menurut lo. Jadi ya, nggak maksud gue kayak kalau ngelihat sekarang kan kita juga harus menjawab tantangan kan. Tantangan zamannya ada. Tadi lu bilang teman-teman muda juga lebih kreatif, lebih ngerti gadget dan lain sebagainya. Lalu kita harus ngapain ini? Mulai ada kerisauan. Ini udah mulai nih ya. Mulai ada kerisauan nih gue. Ini kestresan kita pribadi ya. Gimana kita? Ya itulah, tapi kembali lagi sih, kan reputasi itu nggak bisa dibangun dalam waktu sekejap. Suka Ya kan? nih. Maksudnya mereka mungkin punya nilai lebih juga, tapi kita punya nilai lebih di jam terbang juga. Aman. Minimal 2 tahun masih ada job. 5 tahun masih ada job. Amin. Karena reputasi yang dibangun nggak bisa dibangun dalam waktu semalam. Betul. Karena kan di wedding itu kan sebenarnya kita masih bisa punya kekuatan dari teman-teman vendor juga ya. Maksudnya kan kita udah punya jam terbang dan punya kenal banyak vendor, pasti kita bisa saling support dengan saling rekomend segala macam gitu kan. Mungkin juga karena wedding tuh seumur hidup sekali, orang juga kan milih lebih berhati-hati kan. Pasti pilih yang track recordnya udah lebih terbukti atau apa gitu. Jadi ya Luar biasa, makanya pakai Didi Kristo gitu ya. kita ini mempertahankan track record tinggal sebentar usianya. Kita enggan untuk pensiun. Catat. Satu kata yang menggambarkan perjalanan hidup lo. Wah, apa ya? Mungkin anugerah juga kali ya. Gua sebenarnya Satu katanya anugerah. Okay. Soalnya gue agak pemalu, tapi gue bisa jadi MC sampai detik hari ini, gue bersyukur banget sih. Terus Opia gue nggak bisa masak gimana-gimana, tapi lihat perkembangan Opia sampai detik hari ini itu juga benar-benar blessing sih ya. Itu kayak resep datang dari langit. Habis itu kalau gue suruh bikin resep lain yang bisa nyaingin ini juga kayaknya susah. Gue udah coba beberapa juga kayaknya masih terus berjuang gitu. Makanya gue namain CV gue tuh ini Dianka oleh Anugerah. Jadi kalau disingkat tuh CV gue CV doa. Dianka oleh Anugerah. Karena gue yakin semuanya benar-benar kayak anugerah sih sampai titik ini. Wow, satu kata anugerah gitu ya. Oke, nah target lu ke depan apa nih? Selain nggak mau pensiun dari MC Wedding, mau kita kayaknya sukses. Status quo banget gitu ya, mempertahankan kursi. Eksistensi. Kita kapan membantu anak-anak muda nih berregenerasi? Ada orang gini kan, ya kita pengen menelurkan MC baru muda. Hah? Ini gak mau saingan ya? Enggak, bercanda gue. Bercanda. Ya. Kalau ada teman-teman MC muda yang dengerin, silakan. Kami bercanda. Kita tapi masuk di gedung yang lain ya. Silakan ambil kalau kami udah penuh jadwalnya.
Aduh, apa Gue nih? nggak pernah punya mimpi aneh-aneh sih jalan hidup ya. Coba mungkin gue pengen ini aja sih. Ya kalau bisa tetap jalani semuanya tuh dengan ini ya. Mungkin jadi berkat kali ya buat banyak orang. Makanya kayak MC bisa mungkin ngeberkatin pengantinnya, ngeberkatin tamu yang datang, keluarganya. Kalau di bisnisnya juga gue bisa mungkin yang jadi berkat buat karyawan gue. Sekarang kalau dulu tuh pertama mulai usaha kan karyawan cuma dikit gitu ya. Lu nggak pernah takut besok nggak ada omset atau apa, ya udah liburin aja atau apa. Sekarang makin karyawan makin banyak, tanggung jawabnya makin berat sih. Kemudian juga jadi berkat buat supplier. Gue juga usahain banget nggak pernah terlambat bayar supplier kayak gitu. Hal-hal kecil lah yang gue jalanin biar bisa ngeberkatin orang aja kayak. Terus kemudian juga buat customer ya. That's why produk segala macem walaupun kayak sekarang lu tau lah harga minyak goreng lagi gila-gilaan, tapi kita juga nggak pernah berani nurunin kualitas dengan pakai minyak yang sembarangan atau apa. Kita tetap sesuai prosedur kita, sesuai ini. Margin aja yang kuat. Pengen buka cabang Opia di mana-mana. Bukan cabang sekarang kita udah jalanin, kita ada beberapa mitra juga ya, jadi kayak franchise gitu. Kemudian kita mulai masuk juga ke modern market gitu-gitu kan ya. Lu nggak pengen semua orang menjadikan Opia otak-otak lumpia sebagai makanan sore hari gitu? Mudah-mudahan ya, tapi gue Kenapa bilang, gue lebih bermimpi besar ya? Anda mau ambil franchise saya? Saya Atau beli Anda Pak. mau invest ya? Iya, tapi F&B tuh menurut gue gila banget sih perkembangannya. Dan sekarang tuh yang ngeri ya, pemain-pemain gede yang punya modal gede tuh masuk semua ke F&B. Wow, gila. Dan mereka kalau sekali buka cabang mungkin bisa 100 dengan gampangnya gitu ya, dengan modal yang gede gitu. Jadi memang lu perlu perjuangan banget sih. Tapi ya mimpinya pasti adalah ke sana ya. Oke, nah sebelum kita masuk games dan tantangan challenge buat lo di Kacamata Mike, ya mungkin terakhir, mungkin buat teman-teman yang pengen nemuin passionnya, kan lu udah nemuin ya di dunia kayak public speaking, as a MC wedding, lalu juga sebagai entrepreneur, ya kan owner dari Opia. Kira-kira apa yang mau dibekalkan kepada dede-dede yang unyu-unyu ini? Yang pasti sih itu tadi gue bilang, pertama lu cari dulu apa yang lu suka udah pasti. Kedua sih ini sih, lu harus coba sih. Lu gak pernah tahu rasanya apel kalau lu gak coba makan apel gitu kan. Jadi lu coba dan mumpung masih muda coba secepat mungkin gitu. Gue dulu agak menyesal karena dulu gue kuliah ngambil yang susah gitu ya. Teknik industri tuh praktikumnya banyak banget gitu ya. Jadi gue fokus ke kuliah. Jadi gue gak sempet tuh pas kuliah nyoba-nyoba ini gitu ya. Sementara kan kalau lihat anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial, gila lagi kuliah sambil jadi YouTubers, jadi influencer atau apa gitu. Terus gue coba aja sebanyak-banyaknya, once lu gagal ya nggak ada Salahnya juga. iya nothing tulus gitu. Lu makan masih numpang orang tua. Nggak usah bayar kontrakan, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar apapun, nggak usah bayar uang sekolah. Ya udah gagal ya gagal aja. Tapi at least udah coba sebanyak-banyaknya sampai lu ketemu. Jadi pas lu ketemu, ya udah saatnya lu mulai berkeluarga atau lu butuh income yang stabil segala macam, lu udah lebih stabil gitu di passion lu gitu ya. Lu sounds like orang tua. Iya. Maksud lu? Bukan bijaknya ya? Bijaknya kayak orang tua. Ya, okay. Bukan umurnya kan ya? Oke, kita masuk ke tantangan ya. Lu jawab cepet, terus gue pengen tahu alasannya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya. Oke. Lu termasuk orang yang suka pakai kemeja atau kaos? Kaos. Kenapa? Sekarang pakai kemeja. Lebih santai aja. Ini biar tampak rapi aja di kacamata Mike. Oke, dasi kupu-kupu atau dasi panjang? Panjang. Karena tergantung requestnya Sebenarnya klien. tergantung request klien sih, tapi panjang lebih nyaman sih. Kupu-kupu sometimes kayak waiter. Oh, ya kan? bukan mau nyaingin calon mempelai prianya Nah, juga? itu juga kadang-kadang gitu. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan groom katanya. Iya, benar-benar. Kita harus satu kasta lebih Di bawah, rendah ya. gitu. Oke, koneksi atau skill pribadi? Wah, ini jawabannya susah nih. Kalau Agak tricky tuh. iya, agak tricky ya. Kalau pengen sih skill pribadi, tapi percayalah koneksi lebih memudahkan. Lu boleh punya skill, tapi kalau koneksinya mencoret nggak jadi juga, men. Benar juga. Kita realistis. Lanjut, celana bahan atau celana jeans? Jeans, Kenapa lebih nyaman? lebih nyaman lah. Lu MC pakai celana bahan nggak apa-apa? MC harus pakai celana bahan lah. Dibayar. Iya. Kalau ada cuannya bebas lah ya. Bebas lu mau Disuruh apa? pakai baju stormtrooper aja gue nurut. Apalagi cuma celana Iya, bahan. Oke, setelan warna hitam atau setelan warna non hitam? Non hitam lah biar hidup berwarna-warni. Kecuali wedding ya. Kalau wedding kita kan inilah ya. Kalau semi formal Kalau ya. cowok kayak wardrobe-nya cuma itu aja ya, kayak abu-abu hitam. Makanya orang paling bilang paling enak jadi MC cowok kan. Apalagi di wedding. Outfit lu dikit men. Lu pakai hitam-hitam terus aja nggak pernah ganti aja nggak ada yang tahu kan. Terus nggak ada yang kita bayar untuk beli baju segala macam ya. Semua cuan full kita masuk ke rekening kita. Mantap. Mantap. Jangan kebanyakan ngomong itu nanti Besok semua lu ditawar pengen lo. Besok lu ditawar lo sama klien. Kok kan nggak usah bikin Saya guest tuh house. jasnya baru setiap bulan.
Oke, sekarang terakhir pilihan kerjaan MC atau bisnis Opia? Aduh, tanpa mengurangi hormat gue terhadap passion gue di public speaking, gue pilih Opia sih sebenarnya. Oh ya, really? Lebih bisa gue scale up dengan ini sih. Kalau MC maksud gue sampai, misalkan 10 tahun lagi pun ya akan tetap seperti ini sih. Iya. Kita cuma bisa, ya seperti ini aja gitu. Seperti tadi gue bilang, lu gak mungkin bisa tiba-tiba setahun nge-MC 365 kali gitu. Bisa doer lu. Jadi ayo. Artinya Opia tuh masih ada potensi untuk dikembangkan dan dibesarkan gitu ya? Mudah-mudahan begitulah ya. Kita masih berjuang. Terakhir tantangan, lu sekarang jadi MC pernikahan tapi ternyata mempelai wanitanya kabur dan sang lelaki nangis kejar-kejar. Ini luar biasa nih gue nih. Nah, dia pengalaman pribadi gue rasa. iya, Dia lagi nangis-nangis. Ini di resepsinya nih? Di resepsinya. Pengantin ceweknya kabur? Kabur. Jadi lu nge-MC. Gimana cara menenangkan semuanya? Jadi kan semua orang kayak bengong Tamu gitu udah ya. dateng. Tamu udah dateng. Kita bayangkan ya tamu udah dateng di salah satu hotel berbintang 5, kabur. Makanan udah ada. Makanan udah ada, siap gitu ya. ya kan lo opening udah pasti. Terus menginformasikan ini acara lanjut apa enggak gitu. Kalau gue sih gue banting mic. Bukan. Gak bisa, udah ditransfer. Udah transfer ya, benar. The show must go on. The show must go on. Gue percaya sih kalau di wedding yang pasti itu sih kita nggak bisa sebisa mungkin aib keluarga tuh nggak keluar gitu ya. Betul. Jadi ya paling gampang sih ya udah lu gantung dengan ininya ya. Terpaksa ya sedikit-sedikit berbohong gitu ya. Iya. Supaya aman aja gitu semuanya. Toh dosanya ditanggung sama yang bikin skrip kan. Bikin begitu ya. Iya. Harusnya happily after gitu Paling kan. gue ya cuma bilang ya udah gue opening terus gue ini minta maaf untuk ini ada masalah keluarga atau apa gitu ya. Terus gue persilakan groomnya untuk meninggalkan ruangan, tapi gue persilakan tamu langsung Makan. enjoy the party, makan, terus gue present entertainment. Entertainmentnya suruh main lagu meriah. Itu that's my man. Kita lempar badan ke Kuncinya entertainment. adalah makan. Ketika orang makan di Indonesia, Dia lupa. Betul Nggak peduli di pelaminan ada apa. Betul sekali. Aib nggak keluar ya. Terus main musik udah, musik pulang. udah. Jangan lupa dibagiin souvenir. Nah, apalagi kalau udah door prize. Udah dapet door prize, lupa lagi tuh. Tapi lucu juga tuh ya, pelaminannya kosong gitu ya. Tapi orang makan. Orang makan. Ya, terus habis itu orang bisik-bisik ditutup sama musik. Udah. Musiknya suruh meriah. Terus habis itu silakan pulang, jangan lupa ambil souvenir. Tukarkan kupon Anda dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh mempelai. Betul sekali. Luar biasa, makanya pakai Didi Christoph. Oke, thank you Didi. Thank you for having me. Thank you semua.